Selamat sore, jemaat sekalian. Selamat datang untuk beribadah di rumah Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa menyertai saudara.
terdata sebagai tanggal 24 Desember. Dan berarti kalau kalender kita itu mengarah kepada kalender Yahudi, maka hari ini jam 18.00 adalah sudah hari Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, terbukti di dalam survei yang disampaikan oleh gereja-gereja sedunia bahwa menjelang Natal begitu banyak orang-orang Kristen, bahkan gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, kerukunan-kerukunan sudah memperhatikan orang-orang yang kurang diperhatikan selama ini. Bahkan semakin banyak mereka memperhatikan orang-orang yang kadang tidak diperhatikan. Aktivitas kunjungan ke panti jompo, membawa hadiah, bingkisan-bingkisan Natal, ke panti asuhan maupun rumah-rumah rehabilitasi. Bahkan gereja kita juga melakukannya melalui panitia Natal dan majelis jemaat untuk berkunjung dan memberikan bingkisan kasih kepada para tahanan sebanyak 180 orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, bulan Desember telah nyata bagi kehidupan orang-orang percaya melaksanakan penghiburan kepada mereka yang berada dalam kesusahan dan kesendirian. Jika direnungkan secara lebih seksama, tradisi ini sebenarnya berakar dari kisah yang baru kita baca tadi, kisah Natal di dalam Alkitab. Kalau kita baca pada Perjanjian Lama, dalam Sakaria 1 ayat 68 dikatakan, Sakaria melihat Natal sebagai bukti bahwa Allah telah melarang umatnya dan membawa kelepasan. Sakaria mau memberikan kesaksian bahwa ketika Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, ketika Allah hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat, ketika Allah hadir di gereja ini, maka itu berarti Allah melawat umatnya dan memberikan kelepasan. Karena itu kita berharap di malam Natal ini ada kelepasan secara sempurna, secara tubuh, roh, dan jiwa kita yang kita perhadapkan kepada Tuhan melalui sesama. Ada damai sejahtera dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Begitu juga di dalam Lukas pasal 2 ayat bacaan Alkitab kita, kisah Natal melibatkan para gembala. Mereka mendapatkan kunjungan istimewa dari para malaikat tentara surgawi. Sesuatu yang luar biasa. Berita Natal disampaikan pertama-tama justru kepada orang-orang yang tidak lagi diperhatikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, mengapa para gembala yang pertama mendapatkan berita Natal? Kalau ditilik dari jarak antara tempat penggembalaan yang disebut sekarang dengan Shepherd Field dan juga Bethlehem, jaraknya kurang lebih 2,2 km. Tetapi ketika kita berada di kota Bethlehem, kita bisa memandang ke bawah dan melihat hamparan padang gembala. Hamparan padang gembala tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa domba-domba diberikan makanan dan di situ banyak makanan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang pun kita lihat hanya rumput yang terbatas dari kelompok sedikit-sedikit, dan domba yang digembalakan ribuan. Tapi mereka makan hanya sedikit, karena yang ada, yang tersaji hanya sedikit. Semua hamparan gurun pasir. Berarti lapangan terbuka. Dan para gembala adalah orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan
tetapi harus berjuang dan mengorbankan diri mereka menjaga domba-domba gembala mereka. Dan jika malam udara sangat dingin, dengan keadaan yang terbuka, alam terbuka, dan keadaan begitu banyak akan singa, begitu banyak akan anjing-anjing yang ingin menerkam akan domba mereka harus berjuang untuk menjaga kawanan domba mereka. Dan orang-orang seperti inilah yang dipertimbangkan oleh Allah untuk mendengarkan berita Yesus lahir dalam dunia. Dan kita akan melihat apa respon daripada gembala. Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan konteks dari bacaan Alkitab ini, Maria berujar, Tuhan memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Tuhan juga meninggikan orang-orang yang rendah. Bahkan Elizabeth yang mengandung aib kemandulannya dilawan oleh Allah dan menghadirkan Yohanes Pembaptis sebagai jalan bagi Tuhan. Dan pada awal pelayanannya Yesus Kristus mengutip Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dan menandaskan bahwa Ia datang ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik pertama-tama kepada orang-orang miskin, para tawanan, orang buta, dan orang-orang yang tertindas. Bagaimana dengan gereja? Aku datang untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang kurang beruntung, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang tawanan, orang-orang buta, orang-orang yang kadang tidak diperhatikan. Bukankah gereja ini kepalanya adalah Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai penafsir menduga para gembala berada di suatu tempat yang disebutkan tempat yang paling angker. Tetapi disitulah para malaikat dan tentara sorgawi bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka di malam Natal kita akan melihat beberapa hal yang merupakan berita yang menghiburkan bagi kita sekalian. Pertama-tama, di dalam bagian bacaan Alkitab kita dikatakan bahwa berita ini berisi kabar baik tentang sebuah kesukaan besar. Kata memberitakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan terjemahan dengan euangelisomai, yang diterjemahkan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Kalau kita sudah baik, kalau kita so sukacita, apa mungkin kita mendengarkan berita sukacita lagi? Kalau kita so merasa terbaik, apa mungkin kita menyediakan telinga kita untuk mendengarkan berita kabar baik? Bagian kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dikatakan bagian ini adalah berita yang berisi keselamatan yang besar dan luas. Dan hal yang menarik dari ayat ini adalah kemunculan beberapa ragam daripada gelar Tuhan Yesus. Dikatakan Ia Juru Selamat, Ia Kristus, Ia Tuhan, Ia keturunan Daud. Hanya dalam satu ayat saja. Dan dalam narasi itu mau mengatakan bahwa keselamatan besar hanya terjadi di dalam Yesus Kristus, di luar Yesus. Artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mungkin diselamatkan. Hanya di dalam Yesus kita akan memperoleh keselamatan besar. Yesus sendiri yang dapat merubah dosamu yang merah menjadi putih seperti salju. Jika engkau minta ampun dosamu dan bertobat, maka hari ini engkau mendapatkan keselamatan besar. Yang ketiga, sebagai bagian yang terakhir dikatakan bahwa
yang telah menerima keselamatan yang besar. Sehingga mulai dari keluarga kita ada damai sejahtera di bumi. Bagaimana mungkin damai sejahtera, shalom Allah melanda dunia ini kalau kita tidak mulai dari damai sejahtera pada diri kita dan keluarga kita. Lukas 2 ayat 14 sekaligus mengajarkan beberapa hal penting tentang damai sejahtera, yaitu Irene yang dianugerahkan melalui kelahiran Yesus. Damai ini berkaitan bukan sekedar percaya. Mari kita lihat apa yang menjadi respon daripada gembala. Ketika mereka mendengarkan hari itu telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, apa yang mereka katakan? Marilah cepat-cepat kita pergi ke sana. Mari kita melihat. Dan mereka mendapatkan sukacita yang besar. Kedua, ketika mereka melihat mendapatkan sukacita yang besar, mendengarkan kabar baik, mereka memperoleh keselamatan yang besar. Bagian firman Tuhan ini katakan, mereka kembali dan memberitakan keselamatan ini sesuai dengan apa yang mereka dengarkan, sehingga damai terjadi di bumi. Selamat Natal. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.